Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition, sebuah tradisi yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Adapun aliran nativisme secara umum sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari aliran idealisme, terlihat dari konsepsi dasarnya tentang hakikat manusia itu sendiri. Ia juga dianggap sebagai ciri khas dari kepribadian manusia dan bukanlah hasil dari pendidikan, karena kalau ia merupakan hasil dari pendidikan, maka tentu faktor eksternal sangat berperan terhadapnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dalam teori nativisme antara lain adalah 1. Faktor genetik, 2. Faktor kemampuan anak, dan yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak. Tujuan teori nativisme dalam pendidikan yaitu antara lain, yang pertama, dapat memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, menjadi diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri sendiri. Dan yang kelima yaitu mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Tokoh-tokoh aliran nativisme yang pertama yaitu Arthur Schopenhauer, dilahirkan di Danzig pada tanggal 22 Februari 1788. Schopenhauer dibesarkan dari keluarga pembisnis. Ia merupakan seorang jenius dengan karyanya yang terkenal adalah The World as Will and Representation. Yang kedua yaitu Immanuel Kant, dilahirkan di Königsberg pada 22 April 1724. Ia merupakan filsuf Jerman dan karyanya yang terkenal adalah Kritik der reinen Vernunft. Yang ketiga adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, merupakan filsuf Jerman yang lahir di Leipzig pada 1 Juli 1646. Gottfried merupakan pandangan bahwa perkembangan manusia sudah ditentukan sejak lahir. Manusia hidup dalam keadaan yang sebaik mungkin karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Pengaruh teori nativisme terhadap pendidikan di Indonesia. Faktor pembawaan bersifat kodrati tidak dapat diubah oleh pengaruh alam sekitar dan pendidikan. Kelebihan dan kekurangan teori nativisme. Kelebihan yang pertama yaitu mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dalam diri seseorang. Dan yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Sedangkan kekurangan dari teori ini memiliki pandangan seolah-olah sifat-sifat manusia tidak bisa diubah karena telah ditentukan oleh sifat-sifat turunannya. Jadi, sifat manusia bersifat permanen, tidak bisa diubah. Kesimpulan dari teori ini adalah jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Tetapi, teori ini juga tidak bisa dipungkiri dari kenyataan bahwa hasil perkembangan anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tuanya.